Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari penyajian data pada bab statistika. Jenis-jenis penyajian data dalam statistika meliputi tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi kelompok, terdapat dua kolom. Kolom yang pertama yaitu kelas, kolom yang kedua adalah frekuensi. Langkah yang akan kita lakukan dalam menyajikan data ke dalam tabel, yaitu yang pertama menentukan data terbesar dan data terkecil, yang kedua menentukan jarak atau rentangan, yang ketiga menghitung jumlah kelas, dan yang keempat adalah menghitung interval kelas. Dengan rumus jaraknya adalah data terbesar dikurangi data terkecil, kemudian jumlah kelasnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N, dan menghitung interval kelas dengan rumus P sama dengan rentangan dibagi jumlah kelas. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Disajikan data, misalkan data nilai matematika sebagai berikut ya. Pertama kita akan menghitung rentangannya atau rank, kemudian kita cari data terkecil dan data terbesarnya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus, akan menghasilkan 56. Langkah kedua yaitu menghitung jumlah kelas dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Karena jumlah seluruh anak dalam data tersebut adalah 44, maka N-nya adalah 44. Kemudian kita hitung, akan menghasilkan 6. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung interval kelas dengan rumus R dibagi K. R-nya adalah 56 dan K-nya adalah 6. Kita bagi, akan menghasilkan 9,3. Kemudian kita bulatkan ke atas. Setelah melalui perhitungan tadi, maka kita akan mulai untuk memasukkan data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jangan lupa untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kolom pertama kelas, kolom 2 frekuensi. Ingat, data perhitungan yang tadi kita hitung bersama, data terkecilnya 44, maka di kelas pertama 44. Panjang kelasnya 10, kita hitung dari mulai 44 sampai perhitungan 10 mendapat 53. Kemudian jumlah kelasnya ada 6, berarti jumlah barisnya ada sampai 6. Dengan cara yang sama kita bisa mengisi kelas, yaitu dengan panjang kelasnya 10. Kemudian kita akan mengisi frekuensi kelas. Dari kelas 44 sampai 53 ada berapa data? Ternyata ada 2 data. 54 sampai 63 ada berapa data? Ada 4 data. Dan seterusnya sampai di frekuensi terakhir. Apakah frekuensinya sudah sesuai dengan jumlah data? Dijumlahkan semua, frekuensinya ternyata ada 44. Dan penyajian data dalam distribusi frekuensi adalah seperti ini. Silakan
bagi yang masih belum paham, diputar kembali videonya, dan apabila ada yang kebingungan silahkan bisa menghubungi saya atau tulis di komentar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.